Sosok Kang Abai sebelum menjadi suami dan ayah. Seorang laki-laki seperti apa sih sampai akhirnya berproses menjadi suami, menjadi ayah yang mau belajar, bertumbuh sampai akhirnya menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Di balik peran orang tua, ada perjalanan sebagai manusia yang tidak selalu selesai dengan dirinya sendiri. Ada cerita tentang ransel emosi yang sering kali dibawa tanpa sadar dan mempengaruhi kita dalam mengasuh anak. Kita akan membahas ini semua bersama Aditya Bayu. Beliau adalah penulis buku, sekaligus ayah dari 3 anaknya. Sebagian besarnya itu memang terinspirasi dari perjalanan hidup yang dialami. Dikenal lewat karya-karyanya tentang cinta, luka, dan proses menjadi pribadi yang lebih baik. Pada saat itu ya sedihnya ketika berasa ada jarak ya sama anak-anak, dan itu bukan salah mereka. Tapi itu benar-benar salah saya. Itu yang akhirnya saya putuskan ini fundamental banget harus. Karena manusia ini makhluk energi kan Iki. Orang tua yang stres itu gak mungkin bisa ngobrol sama anaknya. Hai, welcome to Mom's Corner. Banyak orang yang sudah mengenal Kang Abai lewat karya-karyanya Kang Abai yang tentang cinta, tentang menjadi manusia menjadi lebih baik lagi. Tapi yang bikin aku penasaran banget, karyanya Kang Abai, buku Parent Heal. Karena setiap aku baca ya Kang, itu Ya. benar-benar bikin aku sesak nafas loh. Kadang-kadang sampai aku harus kayak nutup buku dulu gitu. Apalagi yang mengenai ransel emosi. Nah, tapi sebelum kita membahas itu, aku mau tahu dulu nih, sosok Kang Abai sebelum menjadi suami dan ayah. Seorang laki-laki seperti apa sih sampai akhirnya berproses menjadi suami, menjadi Ya. ayah yang mau belajar, bertumbuh sampai akhirnya menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi orang banyak? Saya tuh tumbuh sebagai anak yatim kan Iki, karena ayah saya meninggal saat saya berusia 5 tahun dan ibu saya memutuskan untuk single parent. Jadi saya dibesarkan oleh seorang ibu tangguh yang luar biasa, dan ibu saya tuh unik cara parentingnya. Saya pulang ke rumah tiba-tiba ada tulisan di kamar saya, ada puisi Taufik Ismail, ada puisi Hasan Al-Basri. Saya kepengennya jadi anak nakal kan Iki. Tapi pas lihat baca tulisan-tulisan puisi itu dari ibu, jadinya tiba-tiba saya merenung sendiri tuh waktu itu. Salah satu puisi yang Taufik Ismail gimana jadi seseorang yang punya tujuan hidup yang jelas. Nah disitulah mulai saya berpikir, oh seorang anak tuh harus punya tujuan hidup yang jelas. Saya tumbuh lalu merantau ke Bandung dan ibu ngasih mantra harus jadi anak yang tangguh, jadilah atlet Allah yang tangguh. Itu pesan dari ibu. Dan waktu berjalan saya lulus kuliah alhamdulillah, lalu menikah di usia yang cukup muda 23 tahun. Setahun berikutnya langsung jadi ayah. Dan pas lahir anak kedua, 2 tahun kemudian lahir anak kedua, tiba-tiba aja kepikir satu, saya sebutnya mungkin lentera jiwa, passion saya di masa lalu tuh seneng nulis pas waktu sekolah, pernah bikin naskah teater ditampilkan di sekolah, suka bikin lagu juga, suka bikin cerita-cerita. Nah pas lahir anak kedua itu akhirnya saya memutuskan untuk serius ke bidang literasi. Saya nulis buku, saya nulis novel, saya juga nulis lagu. Dan alhamdulillah novel pertama Cinta Dalam Ikhlas diterbitkan Bentang Pustaka jadi nasional bestseller. Novel kedua alhamdulillah bestseller juga, dan novel pertama alhamdulillah tahun lalu diadaptasi menjadi film layar lebar judulnya Cinta Dalam Ikhlas kan Iki. Jadi ya kurang lebih itulah perjalanan saya sebagai ayah dan kreator ya kan Iki. Berarti karya-karyanya memang lahir dari proses yang Kang Abai jalani sendiri ya? Betul, betul. Sebagian besarnya itu memang terinspirasi dari perjalanan hidup yang dialami. Mhm. Tadi bilang kan sebenarnya saya ini mau jadi anak nakal, tapi karena puisi ibu saya nggak jadi nakal. Betul. Berarti nggak sempet jadi anak nakal? Atau Bisa sempet juga? dikatakan begitu, Oh bisa wow. dikatakan begitu. Jadi belum sempat ya, belum sempat, tapi sangat ingin. Saya ingin kayak, saya sempat jadi anak band juga kan gitu ya, Mhm. pengen tuh ikut-ikutan, sekolahnya bolos gitu. Tapi memang pada saat itu doa ibu lebih kuat, dan ada satu kebiasaan ibu yang luar biasa, yaitu kalau saya melakukan kesalahan, saya pernah melakukan kesalahan sampai hampir-hampir mau dikeluarin dari sekolah. Mhm. Waktu itu main kartu di kelas.
Tapi ibu nggak marah gitu ya, nggak marah yang kayak gimana, tapi ngajak saya, eee, untuk deep talk, untuk berbicara dari hati ke hati yang obrolannya itu benar-benar membekas di hati saya. Termasuk juga ketika saya ingin merokok, ibu tuh nggak, "Jangan ngerokok," tapi ngajak deep talk. Ibu tuh punya mimpi, punya cita-cita kalau punya anak laki-laki itu nggak ngerokok gitu. Jadi dari obrolan-obrolan itu nempel di kepala saya. Jadi saya jadi terpikir ulang gitu untuk menata hidup saya, "Ah, nggak mau, kayaknya saya harus jadi anak yang baik nih," gitu. Mhm, Dari hasil ngobrol sama ibu itu gitu. mhm. Oh, makanya karena dari kecil Kang Abai sendiri pun juga udah suka diajak deep talk sama ibu, Betul Kang Abai betul. menuliskan itu juga di buku Betul, ya? Mhm, menuliskan juga di buku dan memang, eee, metode ibu mendidik seperti itu. Jadi mhm, lewat kata-kata yang diucapkan dan, lewat deep talk dan lewat tadi tulisan. mhm, Salah satu tulisan tuh yang membekas di hati saya Kak Niki sampai sekarang, dan itu kalau ke rumah saya, ke rumah ibu itu masih ada di lemari tertempel di kertas tulisan tangan beliau. Beliau nulis, "Allah itu baik, malahan terlalu baik, kitanya saja yang terlalu cengeng, kurang bersyukur dan nggak tahu diri," gitu. mhm. Oh iya, jadi saya sebagai anak tuh melihat sosok ibu kan single parent berjuang, tapi ngelihat ibu yang seperti itu akhirnya saya sendiri jadi berusaha untuk jadi sosok yang punya karakter yang kuat juga gitu. Wow, wow. Satu yang bikin aku penasaran, karena karya-karya Kang Abah ini kan isinya soal cinta, soal memperbaiki diri, Betul betul. seolah-olah kalau orang lihat di luar sana tuh merasa, "Oh jelas aja nih penulisnya tuh kayaknya ready banget deh buat jadi orang tua, makanya bisa menuliskan buku ini." Tapi kenyataannya gimana waktu punya anak pertama? Kenyataannya kalau ngelihat dari POV sekarang, sebenarnya saya tuh meyakini tidak ada orang yang benar-benar siap untuk menikah dan menjadi orang tua. Mmm, Yang ada adalah seseorang yang berusaha mempersiapkan diri dan merencanakannya dengan baik. Tapi dengan baik pun mhm, pasti selalu ada kekurangan, demi kekurangan, dan itulah yang juga saya alami. Saya selalu berulang-ulang mengatakan ke istri, juga ke anak, ketika minta maaf sekarang udah bisa minta maaf, "Maafin ya, ayah tuh dulu masih amatir." mmm, Jadi momen jadi ayah muda tuh waktu itu masih amatir kan Niki. Jadi sebenarnya kalau bicara dari POV sekarang, saat itu belum siap sebenarnya untuk menjadi seorang ayah. Tapi sisi yang lainnya yang saya syukuri memang tidak ada kata terlambat untuk belajar dan memperbaiki diri. mhm, Asalkan kita memang menjadi pribadi yang mau terus menerus untuk belajar dan bertumbuh. Kita insya Allah selalu punya waktu untuk bisa memperbaiki diri gitu. mhm. Itu yang bikin aku lega sih dengarnya, memang nggak ada orang yang 100% ready buat jadi orang tua ya? Betul, betul. Untuk menikah, memutuskan menikah, apalagi menjadi orang tua, Mhm, tidak ada yang 100% mereka siap, tapi yang ada adalah orang-orang yang siap untuk terus belajar sama terus bertumbuh sih Kak Niki. mhm. Berarti sekarang pernikahannya sudah 17 tahun. Betul, Oktober sekarang ke-18 berarti. Wow, Alhamdulillah Kak Niki. alhamdulillah 16 tahun menjadi orang tua yang dipanggil ayah, Iya, ya. Apa hal yang paling jadi pembelajaran hidup di Kang Abai selama ini yang gak pernah terbayang sebelumnya? periode 2015 saat saya mulai menulis, dan membuat channel YouTube. Waktu itu ada beberapa karya Mhm, kami yang dilihat banyak orang, terus buku jadi bestseller, diundang kemana mana. Eee, saya diundang mungkin dari berbagai daerah di Indonesia, ratusan tempat, berbagai panggung-panggung, seminar, bedah buku, talkshow, workshop, dan lain sebagainya. Satu hal yang saya sadari dengan sangat dalam 5 tahun terakhir ini, keberhasilan kita sebagai seorang laki-laki yang memutuskan menikah dan menjadi seorang ayah adalah di rumah. Jadi panggung-panggung itu, keberhasilan kita di karir apapun itu sebenarnya nggak bernilai kalau kita gagal membangun rumah tangga kita gagal menjadi ayah yang baik. mhm, Itulah yang sebenarnya bikin saya berkali-kali refleksi, tafakur, dan memutuskan 5 tahun terakhir ini masuk ruang jeda, eee, stop dulu panggung-panggung itu, bahkan karya pun beberapa tuh kita putuskan di stop, ibaratnya mobil balap,
Saya menyadari perlu masuk pit stop dulu, ibaratnya perjalanan dari Bandung ke Jakarta naik mobil kita sadari perlu masuk dulu, rest area. Kalau kita capek kan masuk rest area dulu, kalau ada yang perlu diperbaiki kita perbaiki dulu, dan yang diperbaiki apa? Yang diperbaiki kualitas di dalam rumah, kualitas hubungan kita di dalam rumah, bondingnya seperti apa, dengan anak. Dan akhirnya disitulah mulai terbuka, saya mulai berkesadaran bahwa, oh ternyata saya ada masalah nih sama anak pertama nih yang perlu diselesaikan. Oh ternyata anak-anak sama istri juga tidak merasakan sepenuhnya kehadiran saya sebagai sosok ayah dan suami di dalam rumah. Jadi di situ hasil refleksi itu akhirnya masuk ke ruang jeda dan kita akhirnya berusaha untuk memperbaiki menjadi sosok suami dan ayah yang lebih baik lagi. Ketika Kang Abai sedang menikmati ketenaran itu, apa yang membuat Kang Abai bisa berpikir kayaknya aku harus pause dulu, aku harus masuk pit stop dulu untuk keluarga aku? Pertama memang, eee, hidup itu kan harus seimbang Kak Niki, harus harmonis sebenarnya. Mhm, Ketika nggak seimbang, ketika nggak harmonis, maka sebenarnya Allah akan menunjukkan situasi chaos atau pengalaman chaos di dalam hidup kita, dan itu yang terjadi di saya juga sebenarnya. mmm, Ada situasi chaos yang terjadi di beberapa hal yang sedang dikerjakan. Nah, di titik itu salah satunya membuat saya berpikir ulang, tentang kehidupan. Terus yang kedua memang pada saat itu ya sedihnya ketika berasa ada jarak ya sama anak-anak, dan itu bukan salah mereka, mhm, tapi itu benar-benar salah saya. Itu yang akhirnya saya putuskan ini, eee, fundamental banget harus benar-benar kita, perbaiki gitu kan Iki. Soal ayah membersamai anak-anaknya, kita tuh sering banget melihat konten-konten atau sering banget orang membicarakan tentang bagaimana ayah membersamai anak-anaknya. Tapi yang jarang banget dibahas adalah ngomongin perjalanan seorang laki-laki ini sebelum menjadi ayah. Ya, Nah, menurut Kang Abai penting atau enggak sih kalau laki-laki aware dulu nih sama dirinya sebelum dia memutuskan untuk menikah dan menjadi seorang ayah? betul. Ini sebenarnya yang sering juga akhirnya sekarang kami sampaikan juga Heeh, bahwa, eee, bagian dari perjalanan seseorang bertumbuh dewasa itu adalah bagian dari perjalanan mengenal dirinya. mhm, Lebih jauh dia kenal dirinya, maka dia akan lebih jauh juga mengenal Tuhannya. Tapi lebih dari itu sebenarnya ketika kita lebih mengenal diri, maka sebenarnya yang dikenal itu bukan hanya sebatas sifat karakter, bukan hanya sebatas kelebihan-kelebihan kita, mau jadi apa, cita-cita kita, potensi kita. Tapi sebenarnya kita bawa luka apa dari masa lalu kita bawa trauma apa dari masa lalu kita bawa kesedihan apa dari masa lalu kita, yang kalau kita memiliki kesadaran lebih awal terkait dengan itu sebelum pernikahan, hal-hal yang mungkin nanti bisa menyebabkan masalah, emosi di kemudian hari saat kita jadi seorang suami, istri, atau orang tua, itu lebih bisa awal dimitigasi gitu, lebih cepat untuk mhm. dimitigasi sejak dini. Nah itulah yang, eee, ya lewat platform ini juga mudah-mudahan kita lebih aware terhadap hal itu Kak Niki. Dan itu yang disebut ransel emosi di buku Parent Hill itu? Betul. Oke. Ya aku setuju sih karena kita tuh terlalu sibuk mempersiapkan hal luarnya seperti kayak financial, Yes. karir, Ya, sementara tuh apa yang disiapkan dari dalam diri itu juga nggak kalah pentingnya ya, betul. sebagai seorang laki-laki. Boleh jelasin sedikit nggak mengenai ransel emosi di buku Parent Hill? Dan ransel emosi seperti apa sih yang Kang Abai pernah bawa? Saya mau ngibaratin gini Kak Niki, perjalanan pernikahan Mhm, sebenarnya konsekuensi logis yang salah satu yang paling logisnya itu kita jadi orang tua, betul gak? mhm, Dan jadi orang tua itu amanah tanggung jawab selamanya, seumur betul. hidup. Kalau suami dan istri mungkin mungkin bisa jadi ada mantan, mantan istri, mantan suami, kemungkinan itu ada. Tapi tidak mungkin ada mantan ayah, mantan ibu. Mhm, Jadi menjadi orang tua itu amanah selamanya. Ibaratnya perjalanan, perjalanan panjang nih kita mau mendaki gunung. Kita mau mendaki gunung, pasti kita siapkan perbekalan di dalam ransel.
biasanya kan bawa ransel tuh kalau orang mau naik gunung kan. Ya. Isi ranselnya apa sih? Makanan, minuman, obat-obatan, suplemen yang dibutuhkan. Pokoknya hal-hal yang bisa mendukung kita mencapai tujuan kita. Mhm. Banyak orang yang ingin ngedaki gunung untuk menikmati suasana lalu mencapai puncak. Tapi banyak orang yang di sini saat mendaki kok dia merasa berat, sangat berat sekali. Ternyata isi ranselnya bukan makanan, bukan minuman, obat-obatan, tetapi banyak sekali di dalam ranselnya itu isinya batu, sampah-sampah yang nggak berguna sebenarnya. Oke. Nah itulah ibaratnya ransel emosi itu, seperti itu. Harusnya kan kalau berat ya dilepaskan. Mhm. Tapi kebanyakan itu orang nggak sadar sebenarnya, nggak sadar bahwa di dalam dirinya itu ada emosi-emosi negatif yang itu disebabkan oleh berbagai luka, trauma dari mulai pola asuh yang kurang tepat dari orang tuanya, warisan dari masa lalunya, ada dari emosi negatif dari, pembulian misalkan, ada juga dari pengabaian, ada juga dari berbagai luka kehilangan, kegagalan yang sifatnya traumatik, yang itu ada di dalam dirinya, ada di dalam ransel emosi dirinya yang belum disadari tetapi sangat mempengaruhi cara kita memandang kehidupan. Mhm. Sangat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, baik keputusan besar maupun keputusan-keputusan kecil, yang berdampak. Sangat mempengaruhi kondisi hati kita sewaktu-waktu. Bahkan pada beberapa kasus ransel emosi itu sangat mempengaruhi dalam intensitas yang sering. Mhm. Tiba-tiba aja jadi sedih sendiri, tiba-tiba aja jadi OVT, tiba-tiba aja jadi cemas, tiba-tiba aja jadi khawatir, dan kalau ke-trigger sedikit aja, wah ledakannya itu bisa jadi tidak, terkendali. Itulah yang dinamakan beban emosi atau ransel emosi Kak Niki. Jadi ransel emosi itu bukan berarti kita orang yang tidak baik atau orang jahat gitu kan, tapi emang hal-hal yang kita terima dari pengalaman hidup kita? Betul, jadi memang itu sebenarnya ini bukan soal jahat atau baik, tapi ini bagian dari perjalanan hidup yang membentuk diri kita. Mhm. Itu bagian dari diri kita yang harus kita sadari, yang harus kita peluk, yang harus kita maafkan, yang harus kita rilis. Jadi ini bukan tentang kamu orang yang nggak baik, kamu orang yang jahat, tapi ini adalah tentang diri kita seutuhnya yang Mhm. secara fitrah punya emosi, secara perjalanan waktu di masa lalu pernah merasa terluka, pernah merasa kehilangan, pernah merasa kegagalan, pernah mungkin ada pengalaman yang tidak mengenakan, apapun itu baik dengan orang tua atau lingkungan yang membekas di dalam hati kita, Mhm. yang perlu disadari keberadaannya, perlu untuk dipeluk, perlu untuk dimaafin, perlu untuk dirilis, dan perlu untuk disembuhkan jika memang itu perlu untuk kita lepaskan, Kak Mhm. Niki. Tapi apakah ransel emosi ini selalu berasal dari masa lalu yang menyakitkan? Kebanyakan ransel emosi itu memang berasal dari masa lalu yang, menyakitkan. Karena dalam, salah satu buku yang saya baca, Positive Intelligence, di situ memang kebanyakan trauma masa lalu itu menjadi mode kita untuk bertahan, Mhm. mode kita untuk survive. Pada saat itu adalah mode kita untuk bertahan, mode kita untuk survive, tapi dia terbawa sampai kita, dewasa. Mhm. Nah, mungkin saja trauma-trauma itu juga tetap terjadi di peristiwa yang saat ini, kita alami, dan itu nantinya akan semakin memperparah ransel emosi kita, gitu. Oke. Kalau Kang Abai sendiri kapan momen pertama kali sadar bahwa ada luka atau pola lama yang ternyata terbawa ke cara mengasuh anak? Menjelang usia 40 kan Niki, Berarti menjelang anaknya usia usia berapa waktu itu ya? waktu itu kalau sekarang Kakak Alta tuh 17 ya, berarti sekitar usia 13, Oh pas 12, 13 13. baru ada momen yang membuat Ada sadar? momen yang membuat sadar, Mmm. dan memang kenapa orang-orang tuh banyak dibukakan kesadaran menjelang usia 40, karena ternyata memang secara penelitian, baik itu penelitian psikologi maupun di dalam agama Islam, usia 40 tuh memang usia kematangan seseorang spiritual dan mental. Makanya Nabi Oke. Muhammad itu diangkat menjadi rasul itu di usia 40 tahun.
Dan ternyata masuk menjelang usia 40 tuh sama Allah kita tuh dibukakan juga sebenarnya hal-hal Mhm. yang membentuk diri kita saat ini supaya kita benar-benar bisa menyadari bahwa ada hal yang perlu, "Hei, kamu perlu menyelesaikan Mhm. ini." Nah, jadi segala pengalaman chaos tadi ya, terus juga Mhm. hubungan sama anak, hubungan sama pasangan, semuanya tuh kayak semuanya terbuka, termasuk pengalaman-pengalaman kita di masa lalu kan Niki yang belum selesai. Mhm. Ternyata ada unfinished business nih yang di masa lalu yang belum selesai sebenarnya, tapi selama ini kita abaikan, selama ini takut kita hadapi. Mhm. Contoh ya, saya tuh baru ziarah ke makam almarhum kakak saya, itu benar-benar di 5 tahun kemarin, untuk pertama kalinya sepanjang hidup. Mmm. Karena saya punya trauma kehilangan dan kehilangan kakak perempuan saya itu sosok yang sangat dicintai oleh semua orang termasuk saya, dan cara beliau meninggal saat itu memang traumatis bagi kami karena kami terlalu sangat berharap, kebahagiaan itu hadir dan beliau memang sosok yang sangat menghadirkan kebahagiaan, lalu kebahagiaannya akan bertambah karena beliau akan melahirkan dan beliau meninggal saat melahirkan bersama anak-anaknya. Jadi I'm rasa sorry. tiba-tiba berubah dan rasa kehilangan itu membekas seumur hidup. Saya baru berani ziarah tuh 5 tahun kemarin. Nah, itu proses saya akhirnya ngelis kan Niki, saya ngelis apa aja sih hal-hal yang belum selesai. Mhm. Dari mulai kehilangan, oh ada dulu yang ingatan-ingatan pembulian, tapi kalau kalau itu alhamdulillah saya udah pada tahap memaafkan, merilis, mendoakan Mhm. mereka. Terus ada juga yang siapa dalam hidup itu yang seseorang, sosok yang misalkan sangat nyakitin kita atau keluarga kita misalkan kan Iki. Oh ternyata ada gitu dan itu kalau saya ingat peristiwa itu masih apa ya, masih menyimpan di dalam diri tuh ada rasa nggak nyaman banget tuh saya rasain. Oh berarti saya belum selesai. Apa yang saya lakukan? Saya cari alamat beliau, beliau udah meninggal tuh bener-bener saya cari, saya ziarah ke makamnya beliau. Itu saya ziarah ke makam orang yang dulu paling nyakitin ibu saya. Ketemu tuh di daerah Bogor, datang ke sana, saya temenin istri, akhirnya ziarah, mendoakan. Kita doakan. Jadi yang dilakukan saat menyadari terus melakukan itu, berasa ada yang kerilis tuh di dalam hati itu. Mhm. Kerasa ada yang kerilis, dan itu momen saya berkesadaran tuh di menjelang 40 tahun dan hal itu yang terjadi tadi. Menjelang usia 40 tahun, kejadian apa yang akhirnya membuat sadar? Mungkin ini bisa menjadi refleksi bagi para orang tua yang sedang menonton podcast ini. Mungkin saja mereka memiliki ransel emosi masing-masing, tapi bagaimana cara mereka agar sadar bahwa mereka tuh memiliki ransel emosi itu? Pertama ada pola yang berulang kan Niki, Mhm. yang beberapa tindakan yang kurang tepat yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdekat saya di masa lalu saat menghandle satu masalah, Mhm. tiba-tiba persis saya lakukan gitu kan Niki. Oh, oke. Ke Ke anak? betul, Mhm. itu persis. Padahal di dalam hati, di dalam diri kita, di dalam alam sadar kita harusnya kita nggak mau ngelakuin itu gitu. Mmm. Tapi itu kayak satu mekanisme otomatis yang terjadi. Itu bagian dari perenungan yang saya alami. Makanya akhirnya kan kalau di buku Parent Heal, kita harus menghentikan warisan itu gitu. Mhm. Itu kan berarti sebenarnya warisan, warisan perilaku yang disebabkan trauma yang akhirnya polanya kok jadi berulang. Kita harus mengakhiri itu. Nah, momen itu sebenarnya yang akhirnya membuat refleksi dan, saya menyadari untuk terus memperbaiki gitu. Mhm. Kang, kalau kita tarik realitanya, banyak orang yang berkomentar, "Boro-boro mau heal, boro-boro mau sembuh, buat makan besok aja sulit." Ya. Banyak yang merasa mau healing tapi kayaknya kok mahal, kayaknya kok susah. Nah, menurut Kang Abai sendiri, apakah healing itu memang harus menunggu finansial untuk stabil dulu? Oke, ini dari pengalaman saya pribadi. Saya Ya, belum mengakses ke psikolog, layanan ya. profesional di menjelang usia 40 itu. Sadar, menyadari itu kunci perubahan. Jadi berkesadaran bahwa ada yang perlu kita sembuhkan. Ada ransel emosi negatif yang perlu kita sadari keberadaannya. Ada anak kecil yang perlu kita peluk. Proses menyadari itu gratis kan Iki.
Tapi efeknya itu 50% kesembuhan. Untuk menyadari aja. Menyadari aja, karena mohon maaf, terlalu banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka punya luka di masa lalu. Dan ini nggak bicara hanya sebatas kaum perempuan saja, kaum laki-laki pun banyak banget sama. Kita setara di sini gitu. Kita membutuhkan proses itu. Dan sebenarnya saya ingin menyampaikan di sini, mengerikan sekali kalau sebelum usia 40 Anda belum menyadarinya. Anda tidak berusaha mengintervensinya, tidak berusaha untuk sembuh. Dan tidak ada alasan soal finansial, karena tadi untuk menyadari itu gratis. Untuk step selanjutnya meminta maaf, misalkan kita punya masalah dengan anak kita, dengan pasangan kita, yang itu kalau kita berkesadaran bisa jadi banyakan karena kitanya gitu. Berarti kitanya yang harus meminta maaf. Untuk minta maaf ke pasangan sama ke anak kita itu gratis. Untuk belajar memaafkan diri sendiri, karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya menghakimi diri sendiri, itu juga gratis. Kita perlu untuk memaafkan diri kita sendiri. Untuk afirmasi doa setelah kita sholat sambil nangis ke Allah, minta tolong ke Allah, minta petunjuk ke Allah, curhat ke Allah, itu gratis. Terus untuk journaling, kita menuliskan hal-hal yang kita nggak nyaman, terus kita berusaha untuk rilis itu. Dan itu aktivitas yang juga sering saya lakukan, itu juga gratis untuk journaling. Jadi finansial bukan halangan untuk kita berproses menuju kesembuhan, menjadi orang tua yang insya Allah lebih sehat gitu. Jadi ternyata proses healing itu bukan hanya privilege untuk orang yang punya banyak waktu atau punya banyak uang aja ya. Betul, betul. Ternyata langkah apapun bisa kita lakukan dalam kondisi apapun. Betul kan Niki. Nah, aku penasaran lagi ketika Kang Abai itu masih dalam proses membawa ransel emosi. Ya. Peran istrinya Kang Abai saat itu bagaimana? Nah, saya termasuk beruntung karena punya sosok istri yang insya Allah sehat spiritualnya dan sehat mentalnya. Kalau saya ibaratkan, dia nggak bawa sampah-sampah itu di ransel emosinya. Sehingga saya punya pendamping yang dia menjadi support system saya dalam proses penyembuhan kan Niki. Malah sebenarnya salah satu percepatan penyembuhan, salah satu yang mempercepat proses penyembuhan ketika saya mau mengakui kalau saya punya luka-luka itu gitu, punya trauma-trauma itu. Saat itu saya sampai nangis juga, cerita ke istri, saya cerita, ya saya begini, ada hal ada inner child trauma yang sekarang ini sepertinya mengganggu dan perlu untuk diselesaikan, perlu untuk disembuhkan. Justru saat cerita ke istri itu, ya itu kok jadi lega sekali gitu kan Niki. Jadi lega dan proses healingnya jadi lebih cepat. Karena istri sudah lebih memahami akhirnya. Jadi lebih memahami, lebih mengetahui dan mensupport proses penyembuhan itu lebih cepat untuk terjadi gitu. Tapi sebelum Kang Abai menyadari sendiri, sebelum menjelang 40 tahun itu ya, Betul. apakah istrinya juga pernah memberi atau notice something kayak there's something wrong with you, kayaknya kamu harus melakukan ini gitu? Eh Mungkin beberapa kali itu ada ya ke arah sana gitu ya obrolan. Karena kan ada beberapa hal yang permasalahan yang terjadi yang itu sepertinya memang dari saya gitu. Tapi lagi-lagi orang yang belum menyadari itu kesadarannya tuh tertutup. Orang yang ransel emosinya belum kerilis, efeknya itu yang paling mengerikan sebenarnya kesadarannya yang tertutup. Jadi dia belum bisa menyadari kesalahannya gitu, belum bisa menyadari kekurangannya meskipun mungkin pasangan sudah berusaha untuk memberitahu gitu kan Iki. Jadi makanya ini jadi proses yang sangat penting bagi siapapun menjelang usia 40, dia perlu untuk recheck dirinya seutuhnya, mengaudit
perjalanan hidupnya dan harus berani jujur sejujur-jujurnya. Dan saya tidak malu mengatakan ini karena dari referensi yang saya baca, setiap orang punya luka dan traumanya masing-masing. Hanya level eh, kalau ibaratnya penyakit hanya levelnya aja yang berbeda-beda. Apakah itu sudah sangat mengganggu hidupnya dalam intensitas yang sering, apakah itu sedang, ibaratnya level penyakit ada yang parah, cukup parah, ada yang tidak parah. Tapi setiap orang tuh sebenarnya memiliki itu. Dan setiap ikhtiar, setiap kesadaran dan ikhtiar yang dilakukan untuk menyembuhkan itu akan membuat hidup kita menjadi lebih baik dalam semua aspek. Dalam semua aspek keluarganya ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, aspek karirnya juga ya akan sangat membantu sekali gitu. Ya, makasih udah mau cerita ya Kang. Aku yakin banyak orang yang pernah ada di titik itu. Nah, lanjut lagi setelah Kang Abai sadar bahwa Kang Abai membawa ransel emosi itu. Ya. Langkah konkret apa yang Kang Abai lakukan setelah itu untuk memutus rantai luka pengasuhan itu? Yang pertama, di diri saya sendiri tadi saya ada beberapa ikhtiar yang dilakukan, untuk menyadari berbagai peristiwa-peristiwa yang masih perlu diselesaikan, saya coba selesaikan. Mungkin setiap orang punya caranya masing-masing, tapi memang kalau di buku, di Parent Heal Dr. Ivan di situ ada bab tentang welas asih, bagaimana kita bisa mengembangkan compassion, welas asih di situ. Kita belajar tadi menyadari, memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang lain yang pernah menyakiti diri kita. Dan sebagai seorang suami ke istri kita juga minta maaf. Dan sebagai seorang ayah ini juga satu momen Kaniki yang saya alami. Dan itu mengubah 180 derajat situasi lah. Jadi putri kedua dan ketiga relatif saya tidak banyak PR-nya karena sudah mulai belajar parenting kan. Tapi dengan putri pertama itu punya banyak PR sebenarnya. Bonding yang berjarak. Nah, ada satu momen dan akhirnya ketika kita mulai menyadari bahwa kita harus berubah, akhirnya kita bisa melakukan tindakan seperti ini. Satu momen dia melakukan kesalahan yang berulang dan itu seharusnya defaultnya biasanya saya marah dan marahin dia. Tapi saat itu memang ketika sudah tumbuh kesadaran, ini kan terjadi juga sebenarnya karena saya juga. Akhirnya diubahlah cara pendekatan saya ke dia datang ke saya minta maaf. Biasanya dimarahin dulu, ini saya ubah, "Abi mau maafin kamu nak, tapi ada syaratnya." Dia ngelihat mata saya melihat dia juga, "Syaratnya kamu peluk Abi sekarang." Nah, saat itu kita langsung pelukan Kaniki dan dia nangis, saya juga nangis gitu. Kita nggak ngomong apa-apa tapi terasa ada sesuatu aja yang rilis saat itu, terasa ada banyak ribuan kata yang tidak terucap dan terucapkan saat itu. Dan itu yang saya lakukan, saya harus membayar hutang pelukan. Hutang pelukan saya kepada putri pertama saya. Dari situ akhirnya kita mulai memperbaiki hubungan, khususnya dari saya gerilya, saya pilih kata gerilya cinta ya. Saya cari tahu apa yang dia sukai. Oh dia suka kopi, saya beliin kopi, ngajak ngobrol tentang kopi. Oh dia suka ini, saya berusaha menjalin koneksi, saya berusaha memperbaiki hubungan kita sampai benar-benar akhirnya kita bisa nyaman. Karena rumah tangga kan sebenarnya ruang aman dan ruang nyaman untuk kita bertumbuh. Kalau ada yang nggak nyaman di dalam rumah, berarti ada yang salah. Kita perlu selesaikan. Nah, PR pertama saya memang sama anak pertama tuh waktu itu Kaniki. Terus yang saya lakukan gini, kalau saya ke anak saya aja bikin lega, bagaimana ya kalau saya ke ibu saya gitu. Saya tuh dengan ibu alhamdulillah tadi saya punya sosok ibu yang luar biasa, saya kagum banget sama beliau. Tapi tetap kita sebagai anak, ibu kita juga sosok manusia yang mungkin pernah melakukan kesalahan dan akhirnya di momen tertentu saya deep talk lagi sama ibu. Deep talk sama ibu, saya ceritain hal-hal yang traumatis dulu saya alamin. Dan waktu itu saya ingat banget saat ibu nginep di rumah, habis sholat isya, terus ibu minta maaf habis itu, terus kita pelukan juga sambil nangis, kita pelukan dan tahu nggak Kaniki, itu terasa ada yang apa ya, lepas aja.
Lebih lega lagi. Lebih lega lagi, terasa lebih lega lagi. Makanya Masya Allah saya tuh ngerasain banget ketika emosi itu kerilis, lebih kerilis lagi, sebenarnya kita sedang membentuk diri kita menjadi zona fitrah. Kita menjadi diri yang insya Allah jauh lebih baik lagi gitu. Mhm. Dan semakin membuktikan nggak ada kata terlambat ternyata untuk orang tua meminta maaf kepada anaknya. Mhm. Jadi ternyata membuka luka lama dan minta maaf atas kejadian itu tuh salah satu proses healing? Salah satu proses healing. Tapi tidak dalam situasi, kalau saya dengan ibu, saya sama anak kan tidak dalam situasi menyalahkan. Ah. Jadi situasinya tuh kita buat situasi yang kita kayak ngobrol deep talk dari hati ke hati gitu. Mhm. Lalu saat kita meminta maaf atau akhirnya orang tua minta maaf sama kita, itulah sebenarnya proses healing yang terjadi. Dan Mhm. itulah sebenarnya perilisan emosi negatif itu tiba-tiba ngilang saja. Kalau ada hal yang berjarak itu tiba-tiba si betonnya itu tiba-tiba hancur, bener-bener kayak hancur seketika, susah buat dijelasin, hanya bisa dirasakan sama kita. Rasanya tuh Mhm. lega banget dan membuat koneksi kita menjadi semakin baik gitu. Mhm. Berbicara masalah koneksi, di buku Kang Abai juga menuliskan koneksi dulu baru koreksi. Iya betul. Nah, boleh dijelaskan nggak maksudnya apa? Nah sering kita itu sebagai orang tua ke anak ya khususnya, habit kita katakanlah gitu ya, Mhm. habit kebiasaan kita kalau anak melakukan sesuatu dan menurut kita itu salah, kita melakukan koreksi. Kalau nggak melakukan koreksi kita melakukan perintah, betul nggak? Anak buat ngelakuin ini. Tapi sering juga terjadi anak tidak nurut kan Ya. dengan perintah kita, anak juga mengabaikan koreksi kita dan itu terjadi juga di kita. Bahkan di titik, Alta tuh putri pertama kami, kita tuh tahu kok sama kakak fasilnya dia di sekolah, dia tuh bertalenta sekali di bidang literasi, Mhm. eee, dia tulisannya bagus banget, dia juga sebenarnya punya suara yang bagus, kita ajak Turunan dari papanya suka nulis ya? suka nulis Mhm. alhamdulillah. Tapi dia tuh nggak mau, Mmm. dia kalau di kami tuh menunjukkan nggak mau, diarahkan buat menulis tuh nggak mau, pokoknya dia menunjukkan pemberontakan. Dia menunjukkan pemberontakan. Nah, sebenarnya dia bukan nggak mau menulis, nggak mau Mhm. berkarya, tapi sebenarnya itu bentuk protes Mhm. terhadap kitanya. Ada satu kondisi di mana koneksi kami tadi proses healing itu terjadi di saya, terus Mhm. memperbaiki koneksi ke putri pertama, dari tadi kejadian berurutan tuh terjadi, koneksinya jadi semakin kuat, setelah koneksinya membaik semakin kuat, lalu deep talk Mhm. sering terjadi. Mhm. Kita sering ngobrol jadinya sama istri sama anak-anak sampai lama kita sering jalan bareng. Sayanya pun alhamdulillah menjadi ayah yang jauh lebih hadir dirasakan sama mereka. Satu momen kita jalan bareng ke Jogja sekeluarga, terus datang ke toko buku di sana. Mhm. Itu tempat yang milihin mereka semua, pengen datang ke Mmm. toko buku ini, gitu, datang ke sana. Pulang dari Jogja kita deep talk, "Kita mau ngapain ya?" "Kita bikin perpustakaan yuk di rumah." Nah, alhamdulillah kan Niki sekarang udah bikin perpustakaan Oh di rumah. ya? Yang kedua apa, ini dari saya, "Gimana kalau kita nulis buku bareng?" Mmm. Saya nulis buku, istri nulis buku, anak-anak nulis buku. Yang sudah usianya ini ya, yang sudah usianya, yang kelas 1, kelas 2. Yang kelas 1 SMA, yang sama kelas 2 SMP, yang kecil belum. Akhirnya kita nulis buku bareng kan Niki. Dan tahun ini selesai semuanya, jadi saya Berarti 4 buku ya? 4 buku. Wow. Alta baru selesai nulis novel pertamanya, judulnya Mencari Tuhan di Perpustakaan. Hah? Itu buku pertamanya dia, ada filsafatnya di situ. Wow. Eee, Kalau adiknya 2 SMP dia nulis buku Bukan Generasi Strawberry. Mmm. Rencananya kita beberapa bulan ke depan mau rilis bukunya bareng-bareng. Kalau istri nulis buku Perempuan Positif dan waktu, semester kemarin mereka libur, jadi mereka mengalokasikan waktu 5-6 jam itu buat nulis. Kita nulis buku bareng-bareng di satu ruangan, Mereka Wow. berkomitmen seperti itu tanpa dipaksa-paksa, Mhm. tanpa disuruh-suruh, hanya memperbaiki koneksi. Koneksi, Jadi koneksi dulu sebelum koreksi. heeh. Kita cukup deep talk,
habis itu mereka dengan kesadarannya sendiri melaksanakan apa yang kita sepakati gitu. Beda lagi dengan dulu. Kalau dulu biasanya ngobrol, "Kok gini-gini," habis itu ribut, habis itu Ah, wah, habis itu mereka merasa tertekan, mereka menunjukkan pemberontakan, nggak mau gitu ya, khususnya anak pertama. Kalau sekarang, after proses itu enggak kan Niki, justru yang terjadi ya sekarang sampai bukunya jadi, saya pengen nangis kalau baca bukunya, Masya Allah bagus banget mhm gitu ya, mhm. mereka, dan lebih dari itu bukan hanya sebatas karyanya jadi, tapi mereka berdedikasi melakukan sesuatu yang menurut saya butuh pengorbanan, Mhm. untuk menyelesaikan satu buku, butuh fokus, mereka melewati rasa lelahnya juga, dan itu semua terjadi saat kita bisa memperbaiki koneksi kita gitu. Mhm. Mungkin hal-hal lainnya pun alhamdulillah jadi lebih mudah, kalau ada hal-hal yang menurut kita kurang tepat, kita ajak deep talk aja. Mmm. Kita ajak ngobrol aja dan saya pun flashback, "Oh iya ya, dulu ibu kayak gini," gitu. Pas ketahuan saya ngerokok, saya nggak dimarahin, cuma diajak deep talk, tapi obrolan itulah yang bikin saya sampai detik ini nggak mau merokok gitu. Tapi memang syaratnya orang tua yang ngajak deep talk-nya harus tenang dulu hatinya, Mhm. harus sakinah dulu. Kalau dianya di dalam dirinya masih terbawa atau terpengaruh berbagai emosi negatif, akan sulit ngejalin koneksi dan ngobrol dengan perasaan tenang, dengan energi positif, dengan baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak kan, Niki. Mhm. Deep talk ini tuh family deep talk ya? Ini tuh sepertinya penting tapi jarang banget keluarga bisa melakukan hal ini. Iya betul kan, Niki. Mungkin Kang Abai bisa kasih tahu nggak tips sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk memulai kebiasaan baru ini? Iya, jadi ini udah kebiasaan yang kami lakukan di 5 tahunan ini kan, Ah hah. Niki. Jadi biasanya itu kayak rapat kan, Niki. Kan Setiap kita hari? enggak setiap hari. Jadi kalau ngobrol-ngobrol kan setiap hari itu Iya. ngobrol macam-macam, tapi kalau FDT ini, Family Deep Talk ini, kalau kita ingin membicarakan sesuatu yang lebih penting gitu, Mmm. tapi dalam suasana yang santai. Dan itu macam-macam, kayak kemarin kita ngobrolin tentang ini lagi suasana kan lagi perang nih, dunia lagi berkecamuk, ya kumpulin anak-anak ngobrol, ajak ke kamar ngobrol bareng-bareng sekian jam, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan. Nah, yang diobrolin pas deep talk ini juga yang salah satu yang penting adalah apa yang kita obrolin dan waktunya dikomitmenkan. Mhm. Apa yang kita obrolin, contoh kalau yang sering kami bicarakan adalah kalau berhubungan dengan visi misi keluarga. Penting sekali kita punya visi misi keluarga, supaya kita bisa bahas dengan, anak-anak. Termasuk rencana hidup anak-anak ke depan kayak gimana, rencana mereka kayak gimana, kita biasanya obrolin itu di Family Deep Talk. Kalau ada hal-hal penting yang terjadi yang perlu kita ketahui bersama, kita undang anak-anak. Jadi kita undang anak-anak di satu tempat, Mhm. bisa di ruang, tengah rumah kita, atau bahkan beberapa kemarin kejadian di kamar kita, di kamar orang tua kita undang. Lalu kita ngobrol, tapi suasananya memang santai. Mhm. Suasananya santai dipimpin oleh saya, menyampaikan, ke mereka. Tapi nggak ada gadget, nggak ada apa, cuma bareng-bareng? Nggak ada, no gadget. Oke. Jadi no gadget dan kita ngobrol aja gitu. Nah, ini serunya, jadi dari Family Deep Talk itu kadang berkembang juga kan anak-anak gitu, Mhm. punya ide juga, punya gagasan juga, ya mirip kita akhirnya bikin perpustakaan di rumah, akhirnya memutuskan menulis, itu sebenarnya mengalir ketika kita deep talk. Saya ingat banget deep talk terpanjang kami itu 4 jam kan Niki. Wow. Itu dari habis zuhur sampai menjelang Itu maghrib. ngomongin apapun? Apapun termasuk pas waktu itu, terutama ketika habis perjalanan ke Jogja. Jadi kita ngelihat datang ke banyak toko buku, kita bahas di situ, kita bahas buku yang baru kita baca, kita bahas bareng-bareng. Nah, makanya kami sendiri menyarankan memang di rumah ada perpustakaan supaya ada selalu topik-topik yang, bisa kita bicarakan dari Ah, buku-buku yang kita baca gitu. iya iya iya. Eee, beberapa Ramadan kemarin dan Ramadan tahun lalu juga kami sepakat Mhm. baca buku yang sama, lalu kita bahas bareng-bareng. Itu pun bisa jadi salah satu Eee, bahasan ya untuk kita deep talk. Jadi kalau nggak lagi ada bahasan, kita bisa bahas dari buku apa yang kita lagi baca, itu juga bisa jadi Mhm. bahasan. Nah, deep talk ini ngebangun bonding Mhm. secara positif, sangat, ngebangun, bonding, dan dari deep talk ini kita nantinya
bisa membuat anak-anak kita itu terbuka sama kita, Mhm. lebih terbuka sama kita, mau ngobrol sama kita. Jadi jangan sampai mereka menemukan ruang cerita itu di luar. Bukannya nggak boleh, tapi jangan sampai lebih menemukan ruang cerita itu, di luar. Mereka harus pertama nyaman bercerita, ngobrol itu, dengan kita, orang tuanya atau dengan, saudaranya, nah adik, kakak pertama, anak yang kedua pun mereka sering ngobrol. Yang Mhm. pertama, yang kedua mereka sering ngobrol, mereka juga sering deep talk. Akhirnya deep talk ini jadi budaya di keluarga kita kan iki. Mhm. Tapi aku nggak bisa ngebayangin ketika misalnya orang tua yang koneksinya tuh belum ada atau Betul, nggak pernah deep talk betul. sebelumnya, tiba-tiba ajak anaknya, "Kita mulai kegiatan baru ya, ini deep talk." Cara memulai conversation-nya gimana untuk supaya Yes. anak mau terbuka? Jadi memang, kita harus mulai belajar dulu ngobrol hal-hal yang remeh-temeh dulu Oh, yang sama nggak penting mereka, dulu? yang Mhm. nggak penting dulu, dan itu pun yang kami lakukan. Saya inget banget mereka tuh kan suka nonton apa sih, anime ya Iya. istilahnya. Itu saya paksain nonton kan iki, hanya buat bisa ngobrol. Mhm. Jadi Kang Abai masuk ke dalam obrolan anak-anak dulu? Betul. Oh. Apa yang lagi mereka sukai, saya cari tahu dulu supaya apa, supaya bisa ngobrol sama mereka. Jadi ngobrol yang gak penting dulu pokoknya, yang hal-hal yang mereka sukai, yang penting apa, yang penting ngobrol. Mmm. Setelah kita bisa ngobrol sama mereka, bisa ngobrol, kan bisa dulu. Banyak Mhm. isu yang belum bisa ngobrol kan. Betul. Habis bisa ngobrol, sering ngobrol. Akhirnya jadi sering ngobrol. Nah, termasuk sering ngobrolnya juga akhirnya pelan-pelan kita arahkan. Pasti setiap keluarga keluarga itu termasuk Kak Niki sama Kak Indra pasti punya visi misi keluarga. Mhm. Tapi kan kita nggak tiba-tiba langsung gitu ya bisa disampaikan ke anak kita nanti. Pastinya kita perlu dulu untuk anak-anak nyaman ngobrol sama kita. Nah, karena anak-anak kami sudah mulai dewasa ya, tadi kelas 1 SMA, sudah akil balik, sudah Mhm. bisa diajak ngobrol hal-hal yang lebih serius kan. Mhm. Nah, akhirnya karena kita sudah bisa ngobrol sama anak dan kita sudah sering ngobrol sama anak, dan tadi ransel emosinya insya Allah sudah banyak yang dirilis Mhm. sehingga zona kita ngobrol sama mereka juga zona tenang. Mmm. Karena manusia ini makhluk energi kan Iki. Mhm. Orang tua yang stres itu nggak mungkin bisa ngobrol sama anaknya. Kalau dia nggak tenang, nggak bisa ngobrol sama anaknya. Mhm. Kalau dia tidak hadir, tidak mindful, tidak hadir penuh, tidak hadir utuh di dalam rumah tangga, dia nggak bisa ngobrol sama anaknya. Pikirannya kemana-mana, mikirin project dan lain Mhm. sebagainya, nggak bisa ngobrol sama anaknya. Jadi kita perlu hadir penuh, sadar penuh, ransel emosi negatif kita juga sudah kerilis, jadi kita vibrasinya jauh lebih positif, lebih tenang. Habis itu kita cari tahu apa yang mereka sukai, yang penting bisa ngobrol dulu, habis bisa ngobrol jadi sering ngobrol, Mhm. udah sering ngobrol barulah bahasan obrolannya itu kita arahkan ke hal-hal yang ngebahas masa depan mereka, ngebahas nilai-nilai hidup kan Iki. Kita mulai Mhm. install nilai-nilai hidup ke mereka, Mhm. termasuk hal lainnya tuh kalau sama Mhm. ibunya kan mereka anak perempuan, jadi pendidikan seks juga udah mulai Mmm. dibicarakan juga, ke mereka. Gimana kalau mulai suka atau ada yang suka, itu juga mulai diobrolin dari sekarang secara terbuka gitu. Termasuk impian-impian mereka, cita-cita mereka, kita pun, Mhm. obrolin juga sama mereka. Mhm. Jadi nggak bisa tiba-tiba kayak, "Eh, ke kamar, ini visi keluarga kita," loh, tiba-tiba langsung berat gitu kan impossible ya? Impossible, dan itu akhirnya jadi nambah emosi negatif di ransel emosi. Bisa Oh, iya benar. kan, karena ujung-ujungnya biasanya jadi, "Kenapa kalian kayak begini?" Gitu kan, Mmm. akhirnya marah gitu. Jadi marah malah ransel emosinya bertambah lagi? Percayalah saya pernah seperti itu. Oh. Ah, Iya pernah, tadi ya obrolan ngarahin mereka, tapi ending-nya jadi berantem? jadi saya yang marah Oh, gitu, oke. saya yang marah, "Tahu nggak ini tuh buat kalian," kan selalu kayak gitu. Iya, 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 iya. Heeh. Jadi untuk ayah bunda bisa diubah caranya, tadi kita perlu pulang ke diri kita dulu, habis itu baru kita dekatin, membangun koneksi sama anak-anak. Insya Allah kalau koneksinya sudah positif, sudah baik, sudah kuat,
Kita mau ngobrol apapun sama anak, anak akan terbuka, bahkan malah mereka akan sangat senang nantinya gitu kan, Dan Niki. lebih mudah untuk mengoreksi ya? Betul betul. Mhm. Nah, buat koreksi pun lebih mudah mereka terima ya, Oke, dan mereka pun nerimanya itu nggak dengan emosi lagi gitu, ya. malah dengan pemahaman, "Oh iya." Jadi sesimpel itu ternyata bisa. Bahkan sekarang kami udah coba ke putri ketiga yang awalnya, masih sering tantrum, sekarang udah bisa. Dia kelas 2 SD berarti, dia Mhm. udah bisa diajak ngobrol, beberapa kali diarahkan, tantrumnya selesai. Jadi ternyata memperbaiki koneksi itu bahkan bisa dilakukan ke anak yang belum akil balig. Oh, dari usia berapa ya kira-kira? Kalau yang kami rasakan di A2 di usia kelas 2 SD itu berarti 9 ya, 9 tahun. 8, 9 tahun. Mmm. Tapi khususnya di sekarang sih mau 9 tahun, Mhm. dia udah mulai bisa diarahkan seperti itu gitu. Mhm. Kalau buat para ayah di luar sana yang mungkin merasa ini kayaknya telat banget deh untuk membangun koneksi ke anak, apa yang ingin Kang Abai sampaikan kepada mereka? Tidak ada kata terlambat, selama kita masih ada, selama kita masih diberi kesempatan, lakukan hal yang sangat penting ini, yaitu kita memperbaiki hubungan kita dengan anak kita. Kita pulang ke rumah, rumah dalam arti sebenarnya, rumah Mhm. kita dan rumah di dalam hati kita, lalu perbaiki koneksi kita, sama anak dan berhenti menyesali dan menyalahkan diri. Karena tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang baik, dan setiap kita melakukan hal yang baik termasuk kita memperbaiki hubungan sama anak itu perbuatan yang sangat-sangat Allah sukai. Ketika kita memulai kebaikan, maka jalannya itu akan dimudahkan. Dan ketika kita memperbaiki diri kita, memperbaiki anak kita, keluarga kita, memperbaiki koneksinya tadi sama keluarga kita, sama anak kita sebenarnya sedang memperbaiki kehidupan kita seluruhnya. Mhm. Karena tadi hidup itu sangat perlu seimbang. Mhm. Kita jangan sampai menjadi seseorang yang hanya, bersinar terang di luar sana, Ya. tapi di dalam kita rapuh, kita keropos. Jadilah pribadi yang kita menjadikan rumah sebagai pilar, ruang nyaman, ruang aman untuk kita sama-sama bertumbuh terus-menerus menjadi pribadi yang jauh lebih sehat spiritualnya, jauh lebih sehat mentalnya, jauh lebih sehat intelektualnya. Mhm. Insya Allah nanti sehat fisiknya juga, karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik juga, dan insya Allah nanti juga akan berpengaruh terhadap kesehatan finansial juga, Mhm. gitu Kak. Bagus banget. Aku yang berterima kasih, buku Parent Heal tuh sepertinya sangat-sangat membantu banyak orang. Mungkin pertanyaan Alhamdulillah. terakhir dari aku, apa harapan Kang Abai lewat buku Parent Heal ini? Ini buku Parent Heal ini ditulis oleh 2 ayah Mhm. yang memiliki putra-putri yang sedang bertumbuh, dan kami sangat berharap buku ini bisa menjadi movement bersama ayah, ibu yang sadar untuk pulang ke dalam dirinya, untuk mau jujur terhadap dirinya, untuk memperbaiki koneksi dengan anak-anaknya, untuk berkesadaran memutus rantai trauma, Mhm. karena setiap orang tua diberikan anak adalah wujud kasih sayang dari Allah. Itu amanah wujud kasih sayang dari Allah yang harus kita emban dengan sungguh-sungguh. Ketika kita terus-menerus bisa bertumbuh, maka kita insya Allah akan jadi pribadi yang lebih baik, lebih sehat lagi jiwanya, spiritualnya, mentalnya. Dan saat itu terjadi, kita sebenarnya sedang menumbuhkan generasi-generasi yang sehat, Kak Niki. Generasi-generasi yang sehat ini berawal insya Allah dari orang tua yang sembuh, insya Allah akan membesarkan anak-anak yang sehat, Kak Niki. Amin. Terima kasih banyak Kang Abai. Thank you for sharing Sama-sama Kak Niki. dan see you guys next week.